Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah A. Meletusnya Perang Dunia I, B. Munculnya fasisme di Jerman, C. Revolusi komunis di Rusia, D. Revolusi politik di Prancis, atau E. Imperialisme perdagangan. Beberapa peristiwa penting yang melatar belakangi lahirnya sosiologi antara lain adalah revolusi politik di Perancis yang mengubah tatanan atau sistem pemerintahan negara tersebut dari kerajaan atau absolutisme menjadi negara yang bebas atau liberalis. Berikutnya, revolusi industri di Inggris. Ini mengubah cara kerja manusia dari manual atau menggunakan tangan menjadi menggunakan mesin. Peristiwa ini juga membuat jarak yang semakin jauh antara golongan atas atau bourgeois dengan golongan bawah atau proletar. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, revolusi politik di Perancis. Ikatan dalam solidaritas sosial mekanik yang didasarkan pada kepercayaan dan kesetiakawanan disebut A. Fakta sosial, B. Proses sosial, C. Kesadaran kolektif, D. Norma kolektif, atau E. Kesadaran sosial. Solidaritas sosial mekanik adalah istilah buatan Emil Durkheim yang mengarah pada kelompok sosial dengan karakteristik hubungan yang akrab, bersifat informal, dan tidak ada pembagian kerja atau pembagian tugas di dalamnya. Dalam kajiannya tentang masyarakat, Durkheim sangat berfokus pada kesadaran kolektif atau collective consciousness sebagai pilar dari suatu ketertiban sosial atau lebih menekankan pada interaksi asosiatif yang mencerminkan ikatan dan kesepakatan nilai, norma, serta moral sebagai proses sosial yang paling mendasar. Jadi di sini jawabannya yang C, kesadaran kolektif. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan kemudian saling bertemu dan melakukan kontak sosial intensif sehingga terjadi pembaruan budaya tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya disebut A. Akulturasi, B. Asimilasi, C. Amalgamasi, D. Kooperasi, atau E. Akomodasi. Berikut ini definisi atau pengertian dari tiap-tiap istilah yang muncul pada pilihan jawaban di atas. Akulturasi artinya gabungan dua budaya atau lebih yang tidak menghilangkan sifat budaya aslinya atau sifat asli dari budaya lama. Kemudian pilihan yang B, asimilasi, artinya adalah campuran dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru dan meninggalkan sifat lamanya. Asimilasi seringkali dituliskan A plus B sama dengan C. Jadi kombinasi dua budaya tapi menghasilkan budaya baru dan sudah berbeda dengan budaya lamanya. Sedangkan akulturasi A plus B sama dengan AB. Berikutnya yang C, amalgamasi, artinya adalah perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kelompok atau golongan, bisa berbeda suku, ras, kewarganegaraan. Kemudian yang D, kooperasi, artinya adalah interaksi asosiatif yang berupa kerjasama. Dan E, akomodasi, artinya adalah upaya-upaya penyelesaian konflik. Di sini jelas jawabannya yang A, akulturasi. Proses sosial yang mempersatukan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok merupakan bentuk A, disosiatif, B, asosiatif, C, kompetisi, D, akomodasi, atau E, kerjasama. Dalam interaksi sosial antar manusia, terdapat dua bentuk proses sosial. Dua bentuk proses tersebut adalah
Yang pertama, asosiatif. Ini merupakan interaksi atau proses sosial yang mengarah pada integrasi dan dapat mempersatukan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Dan yang kedua, disosiatif. Artinya interaksi atau proses sosial yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan. Proses sosial disosiatif terbagi lagi menjadi kompetisi, kontravensi, dan konflik sosial. Jadi jelas di sini jawabannya yang B, asosiatif. Antara keluarga yang terbiasa mengisi waktu libur dengan berwisata ke Pantai Senggigi, Pulau Komodo, Pulau Raja Ampat, Tokyo Disneyland, atau Sydney Opera House menunjukkan pembedaan status sosial yang didasarkan atas A. Pangkat, B. Jabatan, C. Pekerjaan, D. Kehormatan, atau E. Gaya hidup. Kalimat soal menyebutkan keluarga dengan status sosial yang berbeda-beda, mengisi waktu libur juga dengan berwisata ke destinasi yang berbeda-beda kelas pula. Ada yang liburannya domestik atau masih dalam negeri, ada yang sampai ke luar negeri. Liburan merupakan bagian dari gaya hidup. Jadi jelas di sini jawabannya yang E, gaya hidup. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup merupakan mobilitas sosial A. Horizontal, B. Intergenerasi, C. Vertikal, D. Antar generasi, atau E. Campuran. Penekanan pada kalimat soal terdapat pada bagian untuk meningkatkan taraf hidup. Maka ini termasuk mobilitas vertikal naik. Jenis mobilitas sosial menurut arahnya. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan atau perubahan status sosial seseorang ke status sosial baru yang posisinya masih sederajat, tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Contohnya, kepala SMA A dipindahkan untuk bertugas menjadi kepala SMA B. Kemudian ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan atau perubahan status sosial seseorang ke status sosial baru yang tidak sederajat dengan kedudukan sebelumnya. Mobilitas vertikal terbagi lagi menjadi mobilitas vertikal naik atau social climbing. Mobilitas vertikal naik adalah perpindahan atau perubahan status sosial seseorang ke kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, seorang lulusan SMA yang menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian yang B, mobilitas vertikal turun atau social sinking. Mobilitas vertikal turun adalah perpindahan atau perubahan status sosial seseorang ke kedudukan yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, pengusaha besar yang jatuh miskin karena perusahaannya bangkrut. Jadi, sebetulnya sudah terjawab di awal tadi ya, bahwa ini adalah mobilitas sosial vertikal. Keanekaragaman kuliner di Indonesia menunjukkan adanya kemajemukan A. Geografis, B. Pangan, C. Budaya, D. Ekonomi, atau E. Sosial. Kuliner atau makanan merupakan salah satu unsur dari budaya. Budaya adalah hasil karya manusia yang dapat berupa bahasa, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, termasuk juga keanekaragaman kuliner. Jadi di sini kita pilih yang C, budaya. Menjelang musim hujan, masyarakat melakukan kerja bakti untuk membersihkan selokan agar tidak terjadi banjir. Semua anggota masyarakat ikut serta dalam kerja bakti. Ketika warga tidak ikut kerja bakti, tidak ada sanksi secara materi, tapi lebih pada sanksi secara moral. Integrasi yang terjadi masyarakat berdasarkan kondisi tersebut tergolong A. Fungsional, B. Budaya, C. Normatif, D. Geografis, atau E. Koersi. Integrasi sosial adalah interaksi antar manusia
atau antar anggota masyarakat yang mengarah pada persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis integrasi sosial. Yang pertama, integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk karena adanya hubungan fungsional atau adanya kerjasama di antara setiap anggota yang masing-masing memiliki bagian tugasnya. Contohnya, perusahaan yang di dalamnya ada berbagai divisi dan pembagian tugas. Berikutnya ada integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya ikatan nilai dan norma yang disepakati bersama atau adanya konsensus bersama. Contohnya, Persatuan Bangsa Indonesia yang diikat oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada lagi integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi atau persatuan yang terbentuk karena adanya ikatan yang bersifat memaksa. Orang yang berada di dalamnya bisa jadi tidak merasa nyaman dan ingin keluar, namun tidak bisa karena terikat aturan kelompok yang bersifat keras. Contohnya integrasi di negara Korea Utara. Nah, di sini kita pilih yang A. Kenapa? Karena contohnya yang dibicarakan di sini adalah kerja bakti. Tentunya dalam kerja bakti akan ada pembagian tugas, begitu ya. Ini integrasi fungsional. Salah satu hasil modernisasi yang berguna untuk menunjang dunia pendidikan, tetapi perlu diantisipasi dampaknya adalah A. Sistem pembayaran online, B. E-book gratis untuk bahan ajar, C. Akses majalah online, D. Sistem pembelajaran e-learning, atau E. Pendaftaran online. Modernisasi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, modernisasi lebih banyak mendatangkan manfaat atau dampak positif, tetapi ada juga beberapa dampak negatifnya. Maka dari itu, pengaruh modernisasi yang bersifat negatif, kita perlu antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak tatanan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dari beberapa pernyataan yang terdapat pada pilihan jawaban, yang merupakan hasil modernisasi yang perlu diantisipasi dampaknya adalah akses majalah online. Pada majalah online terdapat celah untuk disalahgunakan kepada hal-hal yang melanggar norma, seperti mengakses konten negatif yang tidak pantas dilihat. Jadi jawabannya yang C, akses majalah online. Tingkat pendidikan merupakan contoh dari suatu variabel, sebab variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih nilai. Nah, kita perlu tahu dulu bahwa variabel penelitian itu terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, apa itu variabel bebas? Apa itu variabel terikat? Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh seperti ini. Misalnya ada penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Ponsel Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Yang menjadi variabel bebas di sini adalah penggunaan ponsel. Perhatikan judul kalimat judul penelitian tadi, yaitu pengaruh penggunaan ponsel terhadap prestasi belajar siswa. Nah, penggunaan ponsel di sini sebagai variabel bebas, dia yang mempengaruhi. Kemudian, yang menjadi variabel terikat adalah prestasi belajar, karena prestasi belajar ini yang dipengaruhi oleh penggunaan ponsel tadi yang merupakan variabel bebasnya. Nah, di sini pernyataannya benar, tingkat pendidikan merupakan contoh dari suatu variabel. Jadi misalnya ada judul penelitian pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat, misalnya gitu ya. Atau pengaruh tingkat pendidikan terhadap kedisiplinan dalam mematuhi aturan, misalnya aja begitu. Jadi pernyataannya benar.
Tingkat pendidikan merupakan contoh dari suatu variabel dalam judul penelitian sosial. Dan di sini alasannya juga benar. Variabel adalah konsep yang memiliki dua atau lebih nilai. Nah, di sini jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Teori Charles Horton Cooley tentang Looking Glass Self merupakan refleksi penilaian orang lain terhadap diri individu. Sebab diri individu berkembang melalui interaksi sosial yang dipelajari dalam proses sosialisasi. Nah, apa itu looking glass self? Jadi, ini adalah pandangan kita terhadap diri sendiri, tapi dari sudut pandang orang lain. Di sini pernyataannya benar ya. Istilah looking glass self dicetuskan oleh seorang sosiolog Amerika bernama Charles Horton Cooley pada tahun 1902 dan diperkenalkan ke dalam karyanya Human Nature and the Social Order. Ini digambarkan sebagai cerminan kita tentang bagaimana kita berpikir kita terlihat oleh orang lain. Jadi di ilustrasi ini digambarkan bahwa bisa jadi kita melihat diri kita sendiri, nah di mata orang tua itu sebagai little baby-nya mereka atau little angel-nya mereka. Kemudian di sini ditulis how my girlfriend sees me, how my older brother sees me, dan seterusnya. Dan di sini alasannya juga benar, diri individu berkembang melalui interaksi sosial yang dipelajari dalam proses sosialisasi. Tapi tidak berhubungan sebab akibat. Nah, jadi jawabannya yang kita pilih B. Bentuk paguyuban menurut Ferdinand Tonis dapat terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana serta berstruktur mekanis. Sebab pada masyarakat desa yang masih sederhana, dalam pandangan Durkheim ditandai oleh pembagian kerja individu yang tidak menonjol dan kedudukan masyarakat lebih penting, sehingga solidaritas yang terbangun bersifat organis. Pernyataannya benar. Paguyuban atau Gemeinschaft menurut Ferdinand Tonis adalah bentuk hubungan yang berdasar pada kesamaan, bersifat informal, akrab, dan tidak ada pembagian kerja, alias disebut berstruktur mekanis. Nah, tapi di sini alasannya salah. Kesalahan pada kalimat ini ditemukan pada akhir kalimat. Masyarakat desa memiliki solidaritas yang bersifat mekanis, bukan organis. Jadi jawabannya C, karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Perbedaan nilai material dan nilai immaterial adalah: 1. Nilai material berwujud konkret, sedangkan nilai rohani berwujud abstrak. 2. Nilai material kurang dibutuhkan dibandingkan dengan nilai rohani. 3. Nilai material cepat berubah, sedangkan nilai rohani sulit berubah. 4. Nilai material lebih berharga dibandingkan nilai rohani. Ini ilustrasi nilai material, kemudian ini nilai immaterial. Nilai material adalah sesuatu yang bersifat kebendaan, berwujud konkret. Contohnya seperti alat pemenuh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal. Sedangkan nilai imaterial memiliki arti sebaliknya. Ia tidak berwujud alias abstrak. Contohnya seperti ideologi, sistem kepercayaan, dan ilmu pengetahuan. Nilai material lebih mudah diterima dan lebih cepat berubah dibandingkan dengan nilai imaterial. Maka yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jadi jawabannya B. Seorang nelayan setelah menangkap ikan, dia juga langsung menjual hasil tangkapannya di pasar.
Kegiatan ekonomi nelayan tersebut termasuk telah melaksanakan dua fungsi sekaligus, yaitu 1. Industri, 2. Pemasaran, 3. Konsumen, 4. Produksi. Penekanan pada kalimat soal terdapat pada bagian yang bercetak tebal berikut ini. Seorang nelayan setelah menangkap ikan, dia juga langsung menjual hasil tangkapannya di pasar. Menangkap ikan merupakan cara nelayan melakukan kegiatan produksi, dan menjual ikan merupakan cara nelayan melakukan kegiatan distribusi atau pemasaran. Jadi jawabannya C, 2 dan 4. Gunjingan hingga pengucilan adalah salah satu mekanisme pengendalian sosial yang diberikan kepada individu karena 1. Melanggar norma-norma komunal, 2. Jenis pelanggarannya dianggap serius, 3. Berada pada komunitas kecil, 4. Hubungan sosial antar anggota cukup dekat. Gunjingan hingga pengucilan adalah bentuk-bentuk pengendalian sosial terhadap pelaku penyimpangan sosial. Gunjingan tergolong pengendalian yang dilakukan pada penyimpangan yang relatif ringan, sedangkan pengucilan dilakukan pada penyimpangan yang lebih berat. Bentuk pengendalian sosial ini dapat diterapkan karena berbagai kondisi seperti terjadi pelanggaran norma sosial yang diterapkan bersama atau komunal. Kemudian jenis pelanggarannya dianggap serius. Ini khususnya yang pengucilan. Berikutnya berada pada komunitas kecil dan hubungan sosial antar anggota cukup dekat. Nah, misalnya masyarakat di kampung atau di desa. Ya. Jadi di sini jawabannya yang E, semua pernyataan benar. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.